Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya katanya, Persatuan Tarbiyah Islamiyah saya kembalikan kepada Bapak yang saya kenal, sepuh di Lampung ini, tolong carikan figur pemimpinnya yang bisa menggerakkan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast spesial bersama Buya Dr. Andes Haji Adnan Nawawi. Di sini, kita akan menyelami jejak perjuangan Persatuan Tarbiyah Islamiyah Lampung dari masa awal, penuh tantangan, hingga jeti kekuatan dakwah yang bermakna. Langsung saja, mari kita dengarkan cerita penuh hikmah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Secara pribadi saya sendiri sebetulnya tanpa sadar saya dibesarkan di sekolah Nurul Islam Sri Bandung Oki. Selama 7 tahun, tamat SR diterima di sana kelas A. Ada orang sudah SMA kelas 2 juga diterima di kelas A juga. Karena tesnya adalah buku matan jurumiyah atau matan bina, yang nggak lolos. Tapi kalau kawan-kawan yang dari Krui itu masuk ke sana langsung kelas 4, ada kelas 5, ada kelas 3. Rupanya mereka memang sekolah tarbiyah. Krui itu kan. Nah, tahun 75 saya masuk Lampung tahun 1968 mengajar di Perkemas Teluk Betung. Rupanya juga Perkemas itu juga adalah orang tarbiyah. Punya Ibrahim Hussein, ya, Ibrahim Hussein profesor kan. Nah di sini Pak Sultan Samsudin Abdul Muti. Tahun 75 di kantor saya didatangi oleh seseorang namanya Haji Ilyas Inani, Kabak Kesra Lampung Selatan. Dia mencari nama saya, ditunjukkan oleh teman-teman, itu yang namanya Pak Nawawi. Lantas wawancara, menanya asal segala macam. Langsung beliau bilang, lusa kita berangkat ke Jakarta. Saya ada apa? Kata beliau, ini masalah tarbiyah Islamiyah. Nah, jadi saya hanya dengan beliau tahun 75 langsung di pusat. Di waktu itu ketua pusat itu namanya Haji Ahmad, kalau nggak salah itu orang Makassar, orang dari daerah bagian timur lah, ya, Haji Ahmad namanya. Tahun 80 saya didatangi oleh tamu dari Jakarta namanya Haji Basri Barmanda, orang Padang. Dia tahu alamat rumah saya, kemudian dia mengatakan tugas dia mencari nama saya, kemudian untuk dicarikan calon ketua Persatuan Tarbiyah Islamiyah untuk Provinsi Lampung. Nah saya ikut bingung kan. Nah kenapa? Saya belum pernah berkecimpung dalam organisasi itu. Saya biasanya di GUPI, Sarkar Ulama itu kan, kemudian ya GUPI Gerakan Pendidikan Islam itu kan. Nah sudah. Ya akhirnya saya terpikir ya udah kita temui orang Krui yang saya kenal namanya Indra Bangsawan, dia selaku sekwan. Setelah kami ketemu di sana, orang pusat saya kenalkan, kemudian dia bicarakan masalah kerja dia, tujuan dia. Pak Indra hanya tertawa melihat saya. Kamu ini siapa? Ya betul, nggak heran. Saya pun nggak kenal sama dia nggak kenal sama saya. Tapi setelah rekan-rekan itu langsung beliau jawab sambil tertawa, siap katanya. Tapi Anda yang harus sekretaris. Nah sejak itulah kami bergerak kan. Diresmikan, dilantik di Pendopo, ya di rumahnya gubernur waktu itu. Kemudian juga waktu itu kami ada rencanakan untuk menghadiri pertemuan di Aceh. Saya lupa tahunnya. Pas kami berangkat dari Lampung ini di Jakarta, GAM meledak. Maka kami dialihkan pertemuan kami ke Medan, nggak jadi ke Aceh. Di Medan ada orang ahli tarekat, Nak Sabandi juga di sana itu, Qadirun Yahya namanya. Nah, rupanya beliau ini yang menghentikan Gunung Galunggung kalau nggak salah meletus di waktu itu. Satu-satunya beliau yang sanggup meredam gunung meletus itu dengan paku, sebuah paku. Dengan syarat harus ada yang membawa beliau naik heli. Ada tentara angkatan darat, ya bagian apa itu, bawa dia. Betul, hanya menjatuhkan paku, gunung itu berhenti. Karena Allah. Ya bukan apa bang beliau. Nah kemudian
ada itulah berkembang di Lampung, kita bentuk masing-masing daerah dan kita adakan kalau ada hari besar itu adakan acara ya peringatan begitu secara besar, penceramah kita carikan dari pusat-pusat begitu kan, termasuk Zainuddin MZ kita pernah undang. Nah waktu itu ya alhamdulillah karena kita juga masih muda, kawan masih banyak, ramai terus setiap pertemuan ya. Kemudian madrasah kita datangi setiap kabupaten, madrasah yang model lama, yang salafi itu kita datangi, kita berikan pengertian dan kita rangkul mereka. Kadang-kadang kita berikan bantuan berupa buku tulis begitu kan, kita antaran. Ya alhamdulillah. Habis zaman Pak Indra diganti pengurus menjadi Pak Khazi Badri, Dr. Andes Haji Badri, Rektor YN waktu itu. Nah saya menjadi wakil ketua, sekretaris sudah lain. Habis masa periode lagi 10 tahun kemudian diganti oleh Pak Musa Soeb juga dari YN. Betul beliau juga rektor, rektor tahun 2006 ya rektor. Habis dari Pak Musa barulah dijabat oleh Bapak Profesor Saiful Anwar. Nah, selama 8 tahun rupanya beliau terlampau sibuk. Ya, rapat pun hampir belum pernah ada. Lantas beliau menghadap ke saya, Buya katanya, Persatuan Tarbiyah Islamiyah saya kembalikan kepada Bapak yang saya kenal, sepuh di Lampung ini, tolong carikan figur pemimpinnya yang bisa menggerakkan ini. Jadi flashback kayak dulu-dulu ya? Iya. Sebelum ketemunya Pak Indra Bangsawan. Saya pikir ini ada satu kawan saya BWI ini kan, figur ini ngerti saya ya, ngerti bahwa orangnya memang berpendidikan, jiwanya berpendidikan dan jiwanya dakwah. Memang itu yang kita cari kan, memang tujuan tarbiyah memang begitu kan. Nah saya temuilah beliau. Beliau tuh ini. Iya. Nanti plot twist ya. Hanya beda dengan Pak Indra. Kalau Pak Indra langsung diterima, oke. Asal Anda yang sekretaris. Kalau ini enggak. Ya, kalau begitu kumpul kawan-kawan kita berbincang dulu. Ya namanya orang ilmuwan kan. Akademis ya harus. Iya, harus. Kumpullah kami, Saiful Anwar dengan Saiful sekretarisnya, saya dengan beliau. Berbincang-bincang, terus beliau mengatakan ya, sudah konsep beliau, tapi yang jelas saya pikir beliau tidak nolak, insya Allah jadi, saya pikir. Nah, so ini sulit mencari orang yang mau ngangkat batang terendam, nggak mudah. Ya. Bibit-bibit bobotnya ya. Nah, alhamdulillah sudah banyak program beliau. Sebelumnya juga waktu masih BWI aktif, ada tanah yang saya ikut dari awal mendapatkannya wakaf dari seorang mantan jaksa itu di Wates sana. Tadinya tanah itu sudah diberikan kepada Darul Aitam Jakarta, tapi Darul Aitam Jakarta bersama dengan kami waktu itu datang mengembalikan hibah itu kepada ahli warisnya. Ahli warisnya masih hidup. Saya tanya dengan bukan ahli waris yang mewakafkan. Kata saya, tujuan Bapak ini bagaimana? Apa betul mau dihibahkan, diberikan pada kami untuk kami jual, untuk kami miliki? Bukan, katanya. Saya ini cari pahala sampai di akhirat. Nah kalau begitu wakaf Pak, kata saya. Bukan hibah. Untung nggak dijual apa Kiai Abdurrahman. Ini betul saya dari Jakarta. Iya, sudah 5 tahun itu kan. Nggak bergerak. Nah, setelah itu kita kelola, kita sertifikatkan, kemudian ada permintaan dari keluarga dia, anak-anak dia setelah orang tuanya meninggal, minta bagi untuk jalan 20 meter, kita belikan sebelah sini 20 meter untuk sawit gitu kan. Selebihnya sisanya itulah kembali lagi kepada kita, sertifikat kedua. Di waktu itu Pak Firman juga kalau nggak salah, siapa namanya orang BPN itu kebetulan ya orang Perti juga kan, jadi mudah semua gerak. Lancar konsolidasinya. Lancar itu loh ceritanya. Iya. Mudah-mudahan kami tidak salah pilih secara aklamasi. Beliau adalah figur utama untuk di Lampung untuk mengangkat kembali nama
tarbiyah itu, nama perti itu. Sebut dari tahun 28, kalau saya baca-baca dalam buku, memang tahun 28 itu sudah bangkit. Dan sekolah saya tahu sekolah Nurul Islam Sri Bandung itu memang terkenal dulunya. Muridnya ribuan ketika saya masih di sana dulu, ya. Itu dibangun oleh seorang Kiai Haji Anwar, ya. Itu sekitar tahun 35 dia bangun itu. Saya masuk di sana tahun 61. Masih 3 ribuan dan termasuk dari Malaysia, termasuk dari seluruh Indonesia belajar di sana. Bapaknya dari tukang ikan, Haji Kumpul namanya, tapi berkah ilmunya. Banyak murid-murid yang tersebar, termasuk di Lampung ini. Dan yang walaupun konsepnya itu adalah untuk jadi pimpinan desa, penghulu namanya, itu yang utama ya, mengganti khotib segala macam itu. Tapi ada juga yang loncat dari situ kan, bukan mau pimpinan desa, bahkan pimpinan umat. Iya. Ada yang jadi pegawai negeri, ada yang jadi rektor, ada yang jadi hakim. Makin luas ini. Makin luas ya. Saya diberikan ya. Nah, alumni itu pernah saya kumpulkan di Lampung ini ada 16 orang. Alumni Sri Bandung itu ada wanita, perempuan, ada Korea, segala macam ya, masing-masing bakat lah gitu kan. Ada yang di kantor gitu kan, termasuk rektor YN itu Pak Hozi Badri, kemudian siapa lagi dulu wakil rektor itu alumni Sri Bandung semua. Ketua pengadilan Saubari Holik itu alumni Sri Bandung. Ada Karni namanya dulu, seleting sama saya, hakim agama dia juga, tapi di Surabaya. Nah itulah cerita singkatnya. Jadi sebetulnya yang namanya tarbiyah Islamiyah ini pernah berkembang, tapi bukan pertinya, mohon maaf ya. Tarbiyah Islamiyahnya, karena figur di pusat itu mulai dari Ismail Hasan, ya, setelah Haji Ahmad itu Ismail Hasan, kemudian digantikan oleh Azwar Anas. Nah masanya Azwar Anas ini kan karena beliau seorang menteri kan, jadi bukan menteri, apa itu PO itu? Azwar Anas. Iya, dari PO dia. Jadi pernah mencuat nama itu, tapi tenggelam kembali karena apa? Mungkin kurang mengakar. Walaupun di daerah-daerah sudah kita bentuk di daerah-daerah dulunya, tetapi nggak ada madrasah yang dibangun oleh tarbiyah itu. Baru mendapatkan tanah itu kan, tapi belum sempat terbentuk. 30 tahun di tangan kami nggak kebangun apa-apa. Maka saya serahkan sama beliau, karena figur beliau ada pendidikan. Tolong ini selamatkan amanah orang, ini tanah wakaf, bentuklah untuk pendidikan, terserah sebentar Jaya. Rupanya sudah dibangun beliau. Nah ya, alhamdulillah. Saya pikir-pikir apanya, hartanya atau apa asetnya sudah diserahkan sama beliau. Ya udah sekali organisasinya lah pegang. Nah kan gitu kan, ujungnya kan gitu. Asetnya sudah diserahkan. Nah ini organisasi yang pegang. Sekalian itu. Nah itulah cerita singkatnya untuk tarbiyah Islamiyah ini. Perti ini saya tahunya setelah tahun 2015 yang perti itu rupanya ada di Lampung ini. Seperti Pak Dahlan Hamzah, orang Departemen Agama, anaknya Toiman. Nah ini rupanya mereka menyadari akhirnya bersatu tahun 2017. Maka dengan adanya bersatu kembali ke aslinya memang Perti namanya kan. Tapi Perti dulu jadi partai tahun 55 kan. Sempat ini juga. Iya. Menang di parlemen juga sempat ya. Sempat banyak dulu di Lampung ini. Konstituante. 4 kursi ya kalau nggak salah. Iya, ada dulu kepala pertanian, dinas pertanian Provinsi Lampung ini itu figurnya bukan Perti tapi dia Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Bapaknya Irhas, bukan siapa? Nama yang anggota dengan PKS kemarin itu. Al-Muzamil, bukan? Bukan Muzamil. Yang udah enggak jadi lagi ini. Ada di anggota kita ada saya panggil itu. Hasan, bukan? Bukan. Jadi bapaknya pernah anggota dewan, kita tunjuk dulu selaku pemuda, tapi rupanya pemudanya juga nggak bergerak sampai sekarang ini. Mestinya dalam pelantikan ini 3 komponen itu setidaknya, PD tarbiyahnya, wanita tarbiyahnya, pemuda tarbiyahnya mestinya. Tapi ini alhamdulillah sudah sempat wanita tarbiyahnya, insya Allah gabung nantinya. Pemuda yang belum. Ini proses transisi ya. Proses transisi tadi cukup panjang sekali sejarahnya. Betul. Luar biasa ini. Beliau ini umur 77 tahun. Masya Allah. Tapi daya ingatnya masih terang benderang.
kemudian pun juga bicaranya ya masih luar struktur, ya. biasa. Mudah Itu karena dimengerti. apa? Karena beliau ini adalah ahli agama. Jadi Bukan kalau itu. mau nanti tuanya kayak beliau, kita mesti dekat sama Allah. Iya. Terbiah lagi tuh. Kajian nih. Liko ya Ustaz ya. Kalau masalah khotim ngasih-ngasihin ini masih rutin, setiap bulan pasti ada jadwal. Ya. Benar sekali, Tapi ya. berkisar di situ aja. Kalau dulu kita sempat ngelola apa itu Masjid Al Furqon dari tahun 2006 sampai 2021 kalau nggak salah, Iya, 2003 15 tahun ya. Iya. Karena atas permintaan Musa Soeb almarhum. Jadi setelah 15 tahun, alhamdulillah tadinya hak pakai tanahnya saya kembalikan berasalnya menjadi tanah wakaf. Kemudian saya buatkan sejarahnya. Sebab apa? Banyak betul orang tepuk dada berjasa terhadap itu. Iya, kita- Setelah saya buka sejarah-sejarah segala macam data-data, nggak ada apa-apanya orang ngaku itu. Maka saya buatkan buku sejarahnya. Kita Kirim pakemkan semua. ya, sehingga tidak ada kirim pihak-pihak. semua daerah dan kemudian instansi. Ya saya kirim. Iya, iya. Jadi udah baku dia. Iya. Ya. Dan tanah wakaf itu menjadi nazir badan hukum, sulit diapakan orang digoyang orang. So dia badan hukum, yayasan. hukum, iya, iya. Yang diakui ya Menkumham. Iya, tidak ada pihak. Udah aman lah bisa. Aman, Secara aman, legal, ya. insya Allah. Nggak ada lagi yang ngaku-ngaku. Ada yang ngaku lagi. Ya. Udah ada tadi ya. Insya Allah.